hadir pada di sini untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini, berkelompok. Di dalam konseling kelompok itu ada satu orang pemimpin kelompoknya. Nah, pada kesempatan kali ini pemimpin kelompoknya adalah Bapak sendiri, dan anggota kelompoknya adalah anak-anak Bapak sekalian. Dan di dalam konseling kelompok kita harus mematuhi azas-azas yang ada di dalam konseling kelompok. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, konseling kelompok itu adalah seperti yang sudah Bapak jelaskan. Di dalam konseling kelompok itu ada satu orang pemimpin kelompok dan ada anggotanya. Nah, anggota kelompok harus berpartisipasi menyampaikan secara sukarela permasalahan maupun tanggapan dari permasalahan teman yang akan dibahas. Nah, yang penting di dalam konseling kelompok itu adalah azas kerahasiaan. Persoalan apa yang kita bahas di dalam ruangan ini, di dalam kelompok ini, tidak boleh ada yang orang lain yang tahu di luar kelompok ini, dan tidak juga boleh dibahas di luar. Kalau ingin membahas, kita bahas di dalam konseling kelompok. Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok nanti Bapak minta setiap anggota kelompok harus menyampaikan satu permasalahan. Nah, setelah terkumpul permasalahan yang nanti kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan basmalah. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, mudah-mudahan cara kita ini dirahmati Allah dan diberikan solusi atas persoalan-persoalan yang akan kita bahas. Nah, baik, Bapak sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan masalah konseling kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebelumnya semuanya sudah saling mengenal kan? Sudah. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu menyampaikan satu permasalahan yang dihadapi dari masing-masing anggota kelompok. Silakan, dari mana duluan? Dari mana mulai duluan? Dari Anton dulu. Dari Anton di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak dulu? Sebelah kanan. Sebelah kanan berarti Anton dulu. Setelah nonton. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kehidupan saya. Permasalahan saya di sini tentang fitnah dan program di sini. Ya, lanjut. Permasalahan saya di sini program kegiatan sehari-hari yang padat. Lanjut. Program. Padat. Lanjut. Saya merasa diri saya ini menjadi beban sama orang lain dan masalah program terlalu padat. Permasalahan menjadi beban sama orang lain. Lanjut. Program di sini terlalu padat. Program di sini terlalu padat. Program. Salah program.
masalah program ada 4 persoalan, tambah lagi persoalan yang lain. Kalau seperti si Rehom menjadi beban sama orang lain. Nah, sekian banyak persoalan, masalah siapa yang harus kita bahas duluan? Rehom. Sepakat kita bahas persoalan Rehom. Ya. Silahkan Rehom dijelaskan kenapa merasa menjadi beban bagi orang. Saya tuh merasa kalau misalkan pulang bulanan itu di rumah kerjanya mana aja tuh. Kadang membantu orang tua tuh jarang, sering dimarahin. Ragu saya nih mau kemana-mana, tinggal aja di rumah terus. Di pondok itu juga orang lagi kerja, saya diam aja. Ya. Saya merasa diri saya itu jadi beban, itu nggak guna di sini. Bisa dijelaskan secara apa? Bebannya itu seperti apa? Satu saya tuh cuma numpang hidup nggak jelas aja gitu. Orang kerja cuman diam aja, nggak ada yang bantu. Orang marah ke saya nggak peduli gitu. Nggak ada gunanya. Nah, itu persoalan ya. Rehom dia jelaskan dia merasa menjadi beban sama orang karena dia setiap ada kegiatan dia tidak ada membantu, baik di rumah. Ketika dia di rumah dia juga jarang bantu orang tuanya, sehingga orang tuanya marah. Dan ketika di sini pun dia tidak begitu ikut dalam program guru membersihkan tempat, orang kerja dia main, dan orang marah dia cuek. Nah, persoalan yang disampaikan oleh Rehom itu mana pendapat? Silahkan tanggapan teman-teman yang lain. Apa yang memberikan tanggapan? lebih baik kita jangan mengulangi lagi dan kita harus menolong sesama yang lain. Yang lain? Ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada? Ya, kelihatannya sudah pada tegar. Sekarang Pak, ada sebuah permainan untuk mencairkan suasana. Kelihatannya tegang sekali. Nah, permainannya seperti ini. Dari Anton, sebutkan nama tempat tinggal, disambung oleh Indika. Contoh, nama saya Anton, tinggal di situ. Nah, setelah lanjut Indika, nama saya Indika, saya tinggal di situ, saya temannya Anton yang tinggal di situ. Apa maksudnya? Siapa yang salah nanti dia harus tersenyum nyengir, ya? Paham? Ya, kita mulai dari Anton. Kenalkan, nama saya Anton, saya tinggal di Mercu. Indika. Perkenalkan, nama saya Indika Saputra, saya tinggal di Mercu, berteman dengan Anton di rumah. Kenalkan, nama saya Faris, saya tinggal di Kolden bertemu dengan Farhan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, saya tinggal di Padang berteman dengan Faris di lingkungan rumah. Nah, maksudnya seperti ini, Pak ulang kembali. Harus berantai. Contoh, Anton menyebutkan pertama, nama saya Anton, saya tinggal di situ. Lanjut Indika, nama saya Indika, saya tinggal di situ,
saya teman Anton yang tinggal di situ. Lanjut Haris. Nama saya Haris, saya tinggal di situ, tinggal di Golden. Saya temannya Anton yang tinggal di Mercu dan juga temannya Indika yang tinggal di Mercu. Terus lanjut sampai si Iqbal. Jadi permainannya itu adalah permainan berantai tentang ingatan. Sampai di mana ingatan kita? Mengingat. Ya. Kita mulai. Ya, kita mulai lagi. Perkenalkan, nama saya Anton, saya tinggal di Mercu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Indika Saputra, saya tinggal di Mercu dan berteman dengan Anton di rumah. Perkenalkan, nama saya Faris, saya tinggal di Golden dan berteman dengan Farhan di Kampung Dalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, saya tinggal di Karangaro, teman dengan Faris di rumah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri, tinggal di Ampadu, berteman dengan Anton, Indika, Chris, Farhan. Wah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, tinggal di Diki, yang saya berteman dengan Anton dari Mercu, Indika dari Mercu, Faris dari Golden, Farhan dari Benaro, dan Putri dari Malu. Ya, berarti siapa yang salah? Yang salah berarti adalah Haris sama Beho. Sekarang silakan tersenyum menyengir. Iya. Dah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Itu adalah permainan cara mengingat, daya ingat. Sampai mana daya ingat kita. Oke, kita bahas langsung persoalan CPH. Ada lagi yang mau memberikan solusi tanggapan? Coba kurangin aja. Coba saya kerasin soalnya guys. Coba kurangin minum Farhan Coba kurangi mainnya. main. Yang lain? Tambah rajinnya. Tambah rajinnya. Ada lagi? Ada lagi? Indika? Lebih giat lagi membantu orang tua dan mengikuti program-program di sekolah serta lebih rajin untuk bersama. Ya. Tingkatkan lagi kerajinan dan menjalin kerjasama. Fikri? Gimana tanggapannya Fikri? Yang sering main game di rumah. Yang sering main game. Ya, itu tanggapan dari teman-temannya PH. Nah, apa yang bisa ambil dari tanggapan teman-temannya itu? Mengalami kegiatan bermain di rumah, Ya. selalu melakukan orang tua dan bersama dan seperti. Nah, langkah apa yang akan kamu ambil untuk selanjutnya kalau seperti itu? Jika melihat orang tua atau teman yang sedang kesusahan, langsung menolong. Langsung menolong. Berarti harus ditingkatkan jiwa sosialnya. Nah, berarti jangan senang dengan kehidupan sendiri, peka terhadap lingkungannya. Itu yang harus jalankan. Nah, mungkin ada lagi solusi-solusi yang lain bagi teman-temannya. Ada lagi solusi-solusi yang harus disampaikan. Kalau ada serba-serbi dalam apa ini, saran-saran atau apa yang dirasakan selama proses konseling kelompok ini, ada yang mau disampaikan? Selama proses konseling kelompok ini saya merasa tertekan, atau mungkin ada yang lain? Silakan, apa yang mau disampaikan serba-serbi sebelum kita tutup? Ini dari Anton. Mungkin saya merasa tertekan dengan program saat ini.
Sendika? Nggak ada. Nggak ada. Haris? Nggak ada. Nggak ada semua. Berarti selama proses ini lancar dan mudah-mudahan ada hasilnya. Nanti langkah-langkah yang harus diambil oleh PHOM, pertama dia harus membuka diri terhadap lingkungan. Membuka diri itu saja harus peka terhadap orang lain dan jangan terlalu cuek. Kalau ada orang yang memanggil, paling enggak sahut. Nah, kalau bisa langkah-langkah itu bisa dijalankan seperti yang disarankan oleh teman-temannya tadi, ya mudah-mudahan semuanya bisa. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini diberikan rahmat oleh Allah dan PHOM bisa menjalankan apa yang telah disarankan oleh teman-temannya. Dan saya Bapak sebagai pemimpin kelompok mohon maaf kalau ada dalam konseling kelompok ini kata-kata apa yang salah, minta maaf, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa kita tingkatkan lagi dan persoalan yang bisa dibahas untuk selanjutnya. Pak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.